Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, ya karena ini juga bekal ilmu kita, dan insya Allah mudah-mudahan majlis kita ini termasuk majlis ilmu, yakni majlis adzikr. Mari kita buka dengan doa sebelum belajar, karena adab sebelum belajar salah satunya ini kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dimintakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya amin. Alhamdulillah. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kalau nanti ditanya apa kabar semuanya, ya jawabnya semangat dakwah di Rosa, ya. Semangat dakwah di Rosa, gitu ya. Baik. Apa kabar semuanya? Ya, sekali lagi. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah mulia, ya, dan insyaallah pada majlis ini masing-masing dari kita mudah-mudahan panen pahala, Pak, ya. Panen pahala. Karena di majlis ilmu adalah, ya, tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala yang besar, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan pahala saja yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yakni ampunan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ya, ini ayat dari Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di sini bagaimana dikisahkan orang-orang yang ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan, ya, risalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menerus, yang membantu dakwah Nabi Isa alaihissalam. Di sini menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana, ya, Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Ini dikisahkan bahwanya Nabi Isa alaihissalam, ya, pernah berkata kepada pengikut-pengikutnya. Apa yang ia katakan? Dia mengatakan, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Ya, lalu pengikut-pengikut yang setia itu berkata, ya,
pengikut setia dari Nabi Isa itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Lalu orang yang berdakwah, mengikuti dakwah, dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan di sini apa? Memberikan kekuatan, bahkan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan lagi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Allah katakan, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Orang yang ingin menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan meneguhkan kedudukan kita. Bagi kita yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita dakwahkan, apa yang akan kita sampaikan kepada umat, yakni Al-Quran. Bagaimana sama-sama kita mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan mentadabur dari Al-Quran tersebut. Lalu orang-orang yang menyampaikan ini Al-Quran, menyampaikan ilmu dari Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, yakni ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Dikatakan, idza matal insanul inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Rasulullah katakan, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Maka orang yang mendakwahkan ini Al-Quran, mengajarkan ini Al-Quran, maka nanti walaupun orang yang mengajarkan ini meninggal, maka dia ketika mati pun Allah Subhanahu wa taala tetap alirkan pahala dari orang-orang yang dia ajarkan Al-Quran. Bayangkan Pak, kalau satu orang kita ajarkan mengalir terus pahalanya. Kalau yang kita ajarkan 2 orang, kita ingat Pak 1 pahala membaca Al-Quran, kalau kita yang baca, maka Allah Subhanahu wa taala berikan 10 pahala. 1 huruf dari Al-Quran kita baca, maka Allah berikan 10 pahala. 10 pahala dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. 1 huruf ketika kita baca. Kalau orang yang kita ajarkan dia membaca Al-Quran, bagaimana itu? Kalau kita saja membaca 1 halaman, berapa huruf pahalanya? Kalau orang yang kita ajarkan membaca 1 halaman, baru 1 orang. Kalau 2 orang, kalau 3 orang, seterusnya. Bahkan kalau kita mati pun, maka akan terus-menerus mengalir pahalanya. Di sinilah luar biasa pahala orang yang mengajarkan Al-Quran. Di sini Rasulullah SAW bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadha bihadzi wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa mengambil ilmu tersebut, ia telah mengambil bagian yang cukup. Orang yang menyampaikan ilmu, maka bisa dikatakan ulama. Karena ilmu, yakni ilmu. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat bagi orang yang menyampaikan ilmu, apalagi ilmu Al-Quran. Karena ilmu itu adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mewariskan rambutnya, Rasulullah tidak mewariskan bajunya, Rasulullah tidak mewariskan sandalnya, tetapi Rasulullah hanya mewariskan ilmu saja.
Ya baik, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, di sini hadis yang sudah diulang-ulang tadi ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Di antara banyak orang yang baik ada orang yang lebih baik ya. Sebaik-baik ya manusia ialah orang yang ketika dia belajar Al-Quran dan dia mengajarkan kepada orang lain. Baik, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ya di sini bagaimana dalil-dalil penyemangat bagi orang-orang yang mendakwakan Al-Quran masih banyak lagi sebenarnya. Ini hanya beberapa yang perlu kita ketahui ya, karena saking mulianya orang yang mendakwakan ini Al-Quran ya, orang yang mendakwakan ini Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan, janjikan pahala ya bagi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka dari mati Allah Subhanahu wa taala butuh jenjang ketika orang tersebut ingin belajar Al-Quran. Ya, butuh jenjang ketika orang ingin belajar Al-Quran, butuh jenjang. Yakni kita di sini yakni pelatihan di Rosa, maka untuk sampai ke tujuan Al-Quran, sampai ke tujuan membaca Al-Quran, maka itu kita mempunyai ya suatu produk yakni di Rosa namanya. Ya mungkin sebagian sudah ada yang tahu, ya mungkin sebagian nanti tetap kami jelaskan karena biar lebih tahu ya apa itu di Rosa. Karena untuk sesi ini bagaimana kita menguasai buku di Rosa, kita harus kuasai buku di Rosa ini dulu ya. Baik, apa itu dirosa? Dirosa ambil dari kata darosa yadrusu atau dirosa, ya ini pelajaran ya. Tetapi dirosanya Indonesia singkatan ya, dirosa pendidikan Al-Quran orang dewasa. Memang dirancang khusus untuk orang dewasa Pak, dirancang khusus untuk orang dewasa. Bahkan kami waktu di Jogja itu nenek-nenek sampai kalau ngomong suaranya tuh bergetar ya, artinya kata dia saking tuanya. Nah, ini semangat sekali mereka mempelajari, mau belajar Al-Quran. Maka ada khusus untuk orang dewasa mempelajari dirosa. Dan kita sudah tahu bahwasanya dirosa ini hanya butuh 20 kali pertemuan ya, insya Allah bisa membaca Al-Quran, tapi tetap ada bimbingan lagi kemudian. Karena tidak hanya ketika lulus dirosa ini tidak ada pembimbingan ya, insya Allah. Ya, tetap belajar terus ya, karena belajar ilmu itu wajib. Bahkan saking wajibnya ya, dari Buayan sampai ke Liang Lahat. Nah, kalau ke Liang Lahat sudah nggak bisa belajar lagi ya. Nah, ini dia dirosa pendidikan Al-Quran orang dewasa ya. Bagaimana untuk anak-anak? Ya ini kalau anak-anak tergantunglah, tapi tetap fokusnya kepada orang dewasa. Karena orang dewasa kan mungkin dulu waktu kecil sudah pernah belajar. Nah, ini bisa dibilang murojaahnya saja, pengulang-ulang kembali, mungkin waktu kecil sudah belajar. Baik, selanjutnya kita harus mengenal ciri khusus dirosa, yakni apa itu? Ya, klasikal. Ya, dirosa ini klasikal. Tidak membaca sendiri ya. Mungkin ketika mulai mengaji tiba-tiba maju ke depan, nggak bisa sama ustadznya. Tidak. Ini ada sistem klasikal yakni berjamaah ya, sistem berjamaah ya. Karena ini juga tujuannya sistem berjamaah, bagaimana di kelas ini lebih seru ketika kita belajar, tidak suntuk. Mungkin kita pulang dari kerja capek, kita masuk ke halaqah belajar di Rosa, karena klasikal bersama-sama, maka dia menjadi penyegaran untuk semangat membaca Al-Quran ya. Selanjutnya komunikatif ya, mudah disampaikan, mudah dipahami, serta lebih banyak interaksi antara peserta dan pengajar ya. Jadi saling berinteraksi, ustadznya berinteraksi dengan pesertanya, peserta dengan peserta saling berinteraksi, bahkan saling bantu-membantu ya. Mungkin di awal dijelaskan huruf A seperti apa, huruf Sa seperti apa ya, dijelaskan. Lalu yang bisa mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan, menolong temannya. Kawannya belum bisa, nah, di sini ada komunikatif antara peserta dengan peserta, ustadznya dengan peserta.
Bahkan ada saling ta'awun, ya, ini saling tolong menolong, mengajarkan kita yang udah dapat ilmunya, mengajarkan kepada teman kita, ya. Selanjutnya efektif, ya, berefek kepada si peserta yang akan kita ajarkan sehingga dapat mencapai tujuan awal, ya, ini bisa membaca Al-Quran. Efisien, hemat waktu dalam belajar, kayak, ya, tapi tetap setiap kelompok ada maksimal pesertanya, karena satu kelompok itu maksimal 20 orang, ya. Menghemat waktu untuk belajar, karena tidak, kita ini orang tua ini belajarnya tidak seperti anak TPQ. Kalau anak TPQ Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu belajarnya. Kalau orang tua, ya, memakai buku Dirosa ini efektif, efisien, ya, waktunya singkat, seminggu dua kali, ya. Baik, ya. Dan juga kelebihan dari Dirosa, ya, ini kita memakai murotal, irama murotal sederhana, ya, memakai murotal sederhana, karena nanti memang dianjurkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ini anjuran bagaimana ketika kita membaca Al-Quran kita dulu hiaskan, ya, tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita dianjurkan untuk menghias Al-Quran. Saking dianjurkan untuk menghias Al-Quran, ya, Rasulullah mengatakan lagi, siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Maka di Dirosa ini, Pak, dari awal kita mengaji sudah dididik bagaimana, ya, belajar dengan nada, ya, walaupun nadanya cuma standar nadanya, ya, tapi itu sudah termasuk murotal. Ini sudah menghiasi membaca Al-Quran dengan nada. Baik, ada rumus sederhana dari Dirosa, ada rumusnya. Jadi nada-nada tuh ada tingkatan-tingkatannya, bahkan ada rumus-rumusnya. Sedangkan MTQ, Pak, ada 7 lagu, Pak, ya. Bayati, Soba, Hijaz, Nawan, Rosika, Jiharka. Ada 7 lagu. Juga Dirosa ada juga tingkatan-tingkatan nadanya, ya. Nah, kalau bahasa kita ada datar, naik, turun. Mungkin yang sudah punya buku silakan dibuka, ya, di halaman 11. Silakan, Pak, buka bukunya halaman 11. Rumus murotal sederhana, ya. Datar, naik, turun. Nah, ya, baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan buku. Bagaimana sih, ya, murotal sederhananya? Bagaimana kita cara pengerjaan atau cara kita mengetahui buku Dirosa itu uniknya seperti apa? Maka di sini kita coba buka pertemuan 1 halaman 15. Ya. Mungkin untuk penguasaan buku Dirosa kita ini, Pak, ya, kita singkat saja karena rata-rata sudah mengetahui. Pertama, yang mungkin belum mengetahui semua mengenai Dirosa nanti kita akan lanjutkan, karena setelah pelatihan tetap ada komunikasi antara yang sudah dilatih, ya, tetap ada grupnya nanti kita buat, dan situ akan di-share semua nada-nada murotalnya. Nah, tapi tetap kita harus mengetahui sedikit dari sini, ya. Pertemuan 1 halaman 15 kami contohkan dulu bacaannya, ya, kami contohkan dulu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, kami contohkan dulu. Abatatha jahaqa sataba'a khabahaja abatatha haqa jaba ba'a saja khata hasa sata ba'a khoha taja kho'a basa haja taba haba ata saja bakho jasa kho'a baha ta'a aba
itu permulaan di pertemuan pertama, ya. Nadanya seperti itu nanti membacanya, ya. Baik, kenapa dari dirosa ini menggunakan nada? Karena tadi Pak, biar kita lebih semangat lagi untuk giat membaca Al-Quran atau datang ke majelis, ya. Karena tidak a, ba, ta, udah ngantuk. Kita apalagi balik kerja, Pak, ya. Apalagi kalau kita nih setiap di masjid kita nih pada isya balik kerja capek gitu kan, kerja berat. Habis sholat maghrib, sholat isya lagi. Habis sholat isya kita belajar. Karena mungkin sistemnya hanya biasa saja belajarnya, maka akan tak semangat ketika kita belajar. Maka di sini dibimbing bagaimana lebih semangat lagi, diatur, ya, seperti tadi membacanya, ya. Baik, tadi kami sudah contohkan bagaimana membaca dirosanya per halaman. Ya, kami ulangi lagi Pak, ya, sebagai pengingat kembali. Kami contohkan lagi, silakan disimak. Aba, tasa, jaha, kho, sata, ba'a, khoba, haja. Aba, tasa, ha, kho, jaba, ba'a, saja, khota, hasa, sata, ba'a, khoha, taja, kho'a, basa, haja, taba, haba, ata, saja, bakho, jasa, kho'a, baha, ta'a, aba, tasa, jaha, kho. Ya, itu baris pertemuan pertama. Baik, saya contohkan per baris, nanti baru Bapak mengikuti, ya. Ya, saya contohkan per baris, nanti baru Bapak mengikuti. Aba, tasa, jaha, kho. 3, 4. Sata, ba'a, khoba, haja. Aba, tasa, ha, kho, jaba. Ba'a, saja, khota, hasa. Sata, ba'a, khoha, taja. Kho'a, basa, haja, taba. Haba, ata, saja, bakho. Jasa, kho'a, baha, ta'a. Aba, tasa, jaha, kho. Ya, Masya Allah. Selanjutnya coba kita masuk ke pertemuan selanjutnya, ya. Halaman 16. Ya. Ya. Di sini insya Allah ada di situ kita perhatikan huruf yang putus-putus dan huruf yang sudah bersambung. Bagaimana cara membacanya? Kami contohkan dulu. Yang lain tolong disimak. Ba'ata, ba'ata, saba'a, saba'a, jabaha, jabaha, ba'a, khoba'a, kho, khobasa, khobasa, taha'a, taha'a, atakho, atakho, sakhoha, sakhoha, bajaha, bajaha, jaha, kho, jaha, kho, sabata, sabata, tasaja, tasaja, baha'a, baha'a, hakho'a, hakho'a, tahaja, tahaja, tasaja, tasaja, sabaja, sabaja, sajaha, sajaha. Ya, itu
untuk halaman 16 Pak ya. Seperti itu cara membacanya. Tidak sama tadi yang pertemuan pertama ya. Silakan saya membacakan dari baris pertama, nanti Bapak mengikuti ya. Ba'ata ba'ata saba'a saba'a jabaha jabaha ba'akha ba'akha khabatha khabatha taha'a taha'a atakha atakha sakhaha sakhaha bajaha bajaha jahakha jahakha. Ya, Masya Allah. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua ya. Kami contohkan dulu pertemuan kedua. Dadza raza sasha sada raza dadza sada sasha zada zara syasa basa zara zada sasha sada dara dzakha sata basha syasa saba dhara zaba dhara zasa syaja boda aba tatha jahakha dadza raza sasha sada. Ya, baik, kami contohkan baris pertama. Dadza raza sasha sada raza dadza sada sasha zada zara syasa basa zara zada sasha sada dara dzakha sata basya. Ya, selanjutnya kita alih halaman selanjutnya ya. Halaman 18 ya. Sama kayak yang tadi pertemuan pertama nadanya ya. Kami contohkan. Darasa darasa sabara 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 ahada ahada haraba haraba ataba ataba daraba daraba khabata khabata syaraba syaraba sadara sadara. Ya, baik, kami contohkan per baris. Darasa darasa sabara 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 ahada ahada haraba haraba ataba ataba daraba daraba khabata khabata syaraba syaraba sadara sadara. Ya, lanjut ke pertemuan 3 ya. Pertemuan 3 kami contohkan dulu bacanya seperti yang tadi pertemuan pertama selanjutnya ya. Tadha agha faqaka dha
faqaka. Selanjutnya dari awal kami contohkan per baris. Tadha'a faqaka. Selanjutnya untuk mungkin kita percepat sampai pertemuan 5 saja Pak ya, untuk menyingkat waktu, karena insya Allah untuk nada-nada dari buku ini bisa kita pelajari di belakang pelatihan nanti ya. Mungkin nanti selanjutnya kita break baru kita kejar dulu sampai pertemuan 5 ya. Selanjutnya fakara razaqa kafara badara hafadha ghafara sakata arada syaraba jaraba. Ya, kita mulai dari awal. Fakara razaqa kafara badara hafadha ghafara sakata arada syaraba jaraba. Ya, selanjutnya kami tidak mencontohkan sampai habis, cuman per baris. Setelah kami contohkan per baris baru Bapak mengikuti. Lama nawa ha'aya nawalama ya ha'ana mala wana aya hawa ya ha ama lana waya ba'a yala jala sama. Ya, mungkin saya minta satu orang Pak ya, coba membacakan di halaman ini tadi pertemuan 4 lama nawa ha'aya 1 sampai 5 baris. Silakan minta tolong mikrofonnya dikasihkan ke peserta. Afwan Ustaz ya. Ayo, siapa yang mau praktek? Tunjuk tangannya. Ah, itu, silakan. Ya, Masya Allah. Satu lagi. Siapa? Tunjuk tangan. Pak Beni ya, Pak Beni. Udah Pak Beni dulu yang Pak Rahim ya. Silakan. Ini beliau nih qori, Masya Allah nih. Silakan. Qori ya. Silakan.
Allah. Selanjutnya nanti lagi ya, kita sesi selanjutnya. Masuk halaman 22 Pak ya. Halaman 22. Ya. Selanjutnya halaman 22 kami contohkan per baris. Nanti di pertemuan ini ya. Dua lagi, nanti 2 orang lagi ya. Saya contohkan per halaman, nanti baru Bapak mengikuti. Ghafaqa ghafaqa alama alama. Hakama hakama sadara sadara. Malaka malaka tasya'a tasya'a. Ba'atha ba'atha bayata bayata. Ghayara ghayara zahara zahara. Ya, selanjutnya siapa yang mau? Korim ya, Korim. Itu, Pak itu. Pak Yesar. Tunjuk tangan Pak ya, yang mau tunjuk tangan nanti biar itu dikasih mikrofonnya. Ayo silakan Pak Yesar. Siapa lagi? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, silakan Mas Khair, Mas Khairul. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya kita masuk di halaman 23. Di situ dibacakan artinya penting karena di situ membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya yang macam seperti hampir sama tapi berbeda dalam penyebutannya ya. Kami contohkan per baris, nanti baru Bapak mengikuti. Sa sa sya. 3, 4. Ha ha sa sya sa sa. Jaza ta ta kha gha. Yaza dha gha ha qa. Untuk membedakan huruf satu dengan huruf yang lain karena jangan sampai sama, jangan sampai nanti peserta yang kita ajarkan huruf ha, huruf ha itu sama. Nah, contoh huruf ha, dia mengatakan ha kata dia, salah ya. Nah, ini sebagai kita sebagai pengajar harus lebih teliti lagi untuk memberikan bagaimana peserta ini dapat menyebutkan ha dengan benar, ha dengan benar, dan juga gurunya juga tetap ya lebih mengasah lagi huruf ya, karena kita tetap ada pelatihan mengasah huruf seperti apa. Jangan sampai nanti kita sebagai pengajar nanti sama-sama salah juga gitu kan ya.
Ya, itu menghindari seperti itu. Selanjutnya di baris ke-6 ya. Baris ke-6 sampai baris ke-10 kami contohkan dulu nadanya ya. Baris ke-6 sampai ke-10 itu sudah tidak ada huruf yang putus-putus lagi. Itu udah bersambung semuanya. Jadi nggak perlu banyak, nggak perlu, ini singkat waktunya Pak ya. Nah, nggak perlu banyak apa ya, pernak-pernik tiba-tiba udah kita belajar huruf yang putus, kita belajar huruf yang bersambung. Baru sekarang kita membiasakan membaca huruf yang sudah disambung ya. Kami contohkan dulu dari baris 6 sampai baris ke-10. Yang lain tolong disimak. Qara'a alama qabatha salama qabba'atha syaraba sabaha hajara jalasa syahada hamasa sadaqa ala jazara'a sakata tabaqa nafakha ghalaba fataya zamana akhadha zalama masaha qalama hafadha daraba balagha qabadha razaqa kharaja. Nadanya lain lagi Pak ya, tidak sama yang dengan sebelumnya nadanya. Kami contohkan per baris. Setelah kami contohkan per baris, baru Bapak mengikuti. Qara'a alama qabatha salama ba'atha syaraba qabatha salama sabaha hajara jalasa syahada hamasa sadaqa. Ala jazara'a sakata tabaqa nafakha ghalaba. Fataya zamana akhadha zalama masaha qalama. Hafadha daraba balagha qabadha razaqa kharaja. Ya, baik, selanjutnya pertemuan halaman 24 ya. Ya, ini mempelajari huruf la dan huruf a ketika disambungkan ya. Kami contohkan dulu per baris, nanti baru Bapak-bapak mengikuti. La a sama dengan la a, la a sama dengan la a, ma sama dengan ma, ro sama dengan ro. 3, 4. Lama'a sama dengan lama'a, walamaka sama dengan walamaka, walamata sama dengan walamata. La dhalala la la ama wa halala la alala sa'alaka wa khala'a. Amada samada dhal
zamana kamada halaka la asada robana banara. Ya, ini di halaman 24 nadanya nanti seperti itu Pak ya. Nah, seperti yang kita praktekkan tadi bersama. Terakhir pertemuan 5 ya. Kami contohkan berbaris ya. Abatasa jahakha dadza raza sasha sabah tagha agha faqaka lama nawa haaya ya hawa namala kaqa fagha azata dosa syasa zara zada khoha jatha taba'a satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh. Yaitu huruf angka Arab Pak ya, perlu dipelajari nanti, para peserta harus tahu karena halaman di Rosa ini ya angkanya itu angka Arab ya, 23 bentuknya kayak mana ya, 1 bentuknya seperti apa, 4 seperti apa. Nanti ini di sini para peserta di Rosa juga selain mempelajari membaca juga mempelajari angka-angka Arab. Ya, ini juga karena Al-Qur'an kalau kita nanti sudah Al-Qur'an itu ustadznya tinggal bilang silakan buka halaman 20 ayat 70 misalnya gitu. Nah, itu dicari peserta udah tahu. Jadi setelah Al-Qur'an itu nggak ada lagi tolong carikan, minta tolong carikan, nggak gitu lagi Pak ya. Jadi di dosa itu udah dipelajari membacanya, mempelajari huruf Arabnya. Baik, sampai sini pertemuan kita dalam menguasai buku di Rosa. Karena menguasai buku di Rosa itu adalah modal pertama untuk memberikan ilmu yang akan kita sampaikan kepada para peserta. Kalau kita tidak menguasai bukunya, macam mana kita mau menyampaikan kepada para peserta ya? Nah, sementara kita tidak tahu mempelajari menguasai buku di Rosa. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan Pak mengenai penguasaan buku di Rosa. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita masuk break ya. Insya Allah udah jelas Pak ya. Karena dari sebanyak peserta pertama sudah mempelajari di Rosa dari bawah, dari nol ya. Dan juga dari beberapa peserta ada yang mungkin belum tahu bagaimana cara membaca buku di Rosa. Tapi tidak apa-apa, karena setiap halaman di Rosa ini kami sudah mempunyai rekamannya. Jadi nanti Bapak kalau misalnya sudah mulai mengajar ya, itu sebelum masuk belajar, sebelum masuk mengajar, contoh nanti malam nih kita mau ngajar nih, otomatis kita tahu tuh, oh iya nanti malam halaman ini pertemuan 5 gitu kan. Jadi siang ini, pagi ini kita dah pelajari di rumah, kita dah mendengarkan rekamannya. Oh gini toh, oh gini toh. Nah gitu. Sehingga pas kita sudah ada persiapan dengan rekaman tersebut, pas mengajar kita nggak apa ya nggak gitu-gitu. Karena kita sudah mempelajari, udah tahu. Nah, baik, kalau mungkin tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu dengan pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi ada dua orang yang membaca Al-Quran. Hujjatul laka au 'alaika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini nanti fungsinya bagi pembacanya tuh hujjatul laka au 'alaika. Al-Quran ini akan menjadi hujjah, pembela untuknya di akhirat, atau nanti Al-Quran ini akan menjadi bumerang untuknya. Nah, ini dia. Al-Quran ada yang membela kita, ada juga Al-Quran nanti akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin memilih, pasti kita ingin yang pertama, Pak, ya, hujjatul laka, ya. Ya, ini kita ingin Al-Quran itu menjadi pembela kita di akhirat. Maka jangan sampai ketika kita mempunyai ilmu membaca Al-Quran, kita sembunyikan ilmu tersebut. Jangan. Lebih bagusnya lagi, ya, karena Rasulullah katanya, khairukum, sebaik-baik kamu ialah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita mempunyai ilmu Al-Quran, kita sampaikan kepada orang lain. Kita hanya mungkin, ya, di Dirosa ini kan sistemnya klasikal, ya. Jadi juga melatih bagaimana kita belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Kita bisa menyebut huruf ta, kawan kita nggak bisa nyebut huruf ta, maka kita ajarkan. Akhirnya termasuk juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi orang di Dirosa ini, Pak, ya, sistem klasikal, yang mengajarkan Al-Quran tidak hanya ustadz yang di depan, bahkan kita sendiri, walaupun masih peserta, walaupun masih belajar di pertemuan pertama, juga sudah termasuk menjadi pengajar Dirosa, ya. Kan ada tuh berpasang-pasangan kan. Nah, saya baca dulu ya, kita contohkan, kita baca ini, teman kita membaca, itu salah, kita betulkan. Selama dia membaca dengan benar, dia mungkin awalnya nggak bisa menyebut huruf ta, sehingga selanjutnya dia bisa menyebut huruf ta karena kita mengajarkan kepadanya. Bayangkan, pahalanya mengalir kepada kita yang mengajarkan. Apalagi antum, ya, borong sendiri pahalanya, maksudnya antum punyai halakoh sendiri untuk mengajar Al-Quran, antum mengajar, menjadi guru di depan, masih berapa banyak pahala yang akan kita panen ketika mengajar. Baik, hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah masuk sesi pertama, ya, ini kita perkenalan buku Dirosa, ya, kita menguasai buku Dirosa. Sekarang bagaimana cara mengajarkan metode dari Dirosa tersebut kepada para peserta, kepada halakoh yang kita bimbing, kepada kelas yang nanti akan bina. Maka di sini, ya, di sini dikatakan faktor keberhasilan pembinaan Dirosa, ya. Kelas yang akan kita bina akan berhasil. Nah, ini ada poin-poin jika, ya, kita sudah menguasai buku Dirosa. Ya, kita menguasai buku Dirosa, cara bacanya seperti apa, bahkan tajwid yang di sini kita sudah asahkan, Pak, ya. Makanya kami bilang, mungkin sebelum kita mulai mengajar, kita belajar dulu, ya, kita belajar sendiri. Kita akan mengajar nanti malam, kita mengajar pertemuan 5. Pagi ini, siang ini, pokoknya waktu sebelum kita masuk, kita sudah belajar dulu di halamannya. Oh, malam ini halaman 5, pertemuan 5. Oh, saya belajar dulu sambil dengarkan recording yang nanti akan dikirim, ya. Oh, begini caranya. Nah, kita belajar dulu. Bahkan mohon maaf, Pak, guru saya di sekolah pun mengatakan, kami sebagai guru kalian semua mengajarkan kalian, contoh mungkin mengajarkan geografi, kami belajar dulu bukunya, belajar pembahasan pada pagi ini, kami belajar dulu, setelah itu baru kami masuk kelas, baru mengajarkan kalian, gitu. Ya, ini untuk pengulang-ulangan saja, jangan sampai nanti ketika kita mulai mengajar karena tidak ada persiapan, maka kita tidak menguasai buku Dirosa. Nah, ini dia. Selanjutnya, penguasaan metodologi pengajaran. Di Dirosa ini ada metode cara mengajar dan tidak sembarang mengajar, ya. Yang pertama harus ngapain dulu, sebelum masuk harus ngapain dulu. Nah, itu ada. Nanti kita bahas di akhir-akhirnya, Pak, ya. Ya. Lalu penguasaan pengelolaan kelas Dirosa. Jadi seperti kita berceramah, seperti, ya, ketika kita di depan panggung, kita harus menguasai panggung. Begitu juga ketika kita mengajar di kelas, harus menguasai kelas.
kita munculkan ide-ide cemerlang bagaimana kelas kita ini lebih seru ketika kita mengaji. Sehingga tadi apa? Ketika dia pulang kerja capek, macam nak demam, meriang, merindukan kasih sayang, nah gitu kan? Menjadi hilang semuanya. Karena apa? Karena di kelas itu seru cara mengajarnya. Nah ini para antum semua, para guru, para ustadz ya, semuanya ya harus memunculkan ide-ide bagaimana di kelas itu menarik ketika kita mengajarkan. Oh, metodenya seperti ini. Oh, saya punya ide yang lebih cemerlang lagi. Saya mau tambahkan seperti ini. Silakan. Ya, kita harus menguasai kelas biar orang tidak jenuh. Ya. Baik. Kelebihan dirosah yakni dimulai dari makhraj. Ya, makhraj yang kita sudah ajari, huruf a, ba, ma, ta sampai huruf hijaiyah yang 28 itu Pak ya, huruf ya. Ya kita kuasailah huruf-huruf itu. Jangan sampai nanti ada huruf yang kita tidak kuasai. Nah, mungkin kita tidak kuasai huruf h. Kita bilang h itu ha. Ini harus dikuasai. Tapi tetap dari para peserta jangan takut dulu untuk mengajar, karena kita akan bina lagi ya. Untuk khusus guru-guru ini kita akan bina lagi sampai betul-betul lancar baca Al-Quran. Nah gitu dia. Dan juga jangan juga takut, karena satu kelas nanti akan ditempatkan kalau bisa 2 ustadznya, biar ada temannya gitu ya. Jadi kalau nggak sendiri kan, kalau sendiri kan keringat dingin nih, aduh sampai bawa tisunya, aduh sampai basah tisunya ya. Kalau ada temannya kan enak, jadi nggak ada gugup. Nah sehingga kita bisa menguasai kelas ya. Bacaan langsung tidak dieja-eja. Memang banyak Pak ya metode-metode yang lain ya. Kalau dulu-dulu muqaddam. Kalau di Tanjung Pinang yang terkenalnya muqaddam sama buku Iqra. Muqaddam alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a, i, u. Sila ke baca Pak Cik. Nah, yang peserta pun orang dah tua kan. Ayeh di atas ayeh wah sempot-sempot orangnya. Nah, inilah tidak dieja tapi bacaannya langsung a, i, u, ba, bi, bu. Nah, sehingga ketika bacaan langsung di awal belajar, sehingga membaca Al-Quran pun insya Allah mudah, tidak dieja-eja lagi ya. Sistematis ya, komunikatif yang sudah kita bahas ya, sesama peserta, sesama ustadz yang diajarkan saling berkomunikasi ya, sesama peserta saling berkomunikasi, saling membantu satu sama lain, efektif dan efisien. Batu siul, baca, tunjuk, simak dan ulang. Nah ini rumusnya ya. Di dirosa ini baca, tunjuk, simak dan ulang. Jadi masing-masing peserta membaca, lalu menunjuk apa yang mau dibacakan, simak apa yang akan dijelaskan, dan diulang-ulangi. Nah, kalau itu sudah dilakukan sama peserta kita, insya Allah pas maju ke depan dia tetap jadi lancar. Ya, tapi kita kembalikan pada Allah, karena Allah yang memudahkan peserta kita. Maka saya berharap para pengajar yang sudah mengajar saat ini mendoakan para pesertanya ya. Ya Allah, mudahkanlah para peserta kami untuk lancar baca gitu kan. Nah, itu kita saling mendoakan. Ya. Untuk poin kedua, Ustadz menulis pokok bahasan di papan tulis satu persatu dan memperkenalkan kepada peserta. Ini kita praktekkan Pak ya. Baru kita pindah huruf ta. Ini huruf ta Pak. Silakan Pak Sanita. Dan seterusnya. Ya, udah tahu mereka huruf ta. Ya. Ini huruf sa. Kita jelaskan Pak. Huruf sa di dalam makhrijul huruf ada 3. Sa, sya. Ini huruf sa, letaknya di ujung lidah. Masih susah nyebutnya dia. Bapak-bapak, ujung lidah digigit dengan gigi depan, gigit dulu, gini. Baru sebut sa. Nah, seperti itulah. Baru mulai sa. Ini huruf sa. Sama-sama sa kata mereka. Silakan Pak Sanita. Dan begitu seterusnya. Jadi pembahasan pokok ini Pak tuntaskan dulu ya. Fa,
ja, ha, kho. Setelah sudah ini, udah tahu, tapi nanti ingat Pak ya, setiap pembahasan, contoh kita udah bahas 2 huruf nih. Pastikan abah, kita sama-sama abah, tata. Mungkin selanjutnya ya, sini kita bahas. Nanti membaca setelah semuanya sudah kita paparkan, baru baca bersama. Abah, tata, jaha, kho. 3, 4. Orang-orang yang sudah kita para peserta sering Pak ya, sering ketika belajar mengaji, mengetahui huruf itu mereka tidak paham dengan huruf, tapi mereka menghafal dengan huruf. Contoh, setelah a pasti ba, setelah ba pasti ta. Kita pastikan lagi, kita minta dibaca dari belakang sampai ke depan. Khoha, jafa, taba'a. 3, 4. Kita pastikan peserta ya bisa yang membaca dari depan dan dari belakang. Nanti bacanya satu persatu lagi. Silakan Pak Sanita baca. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Baru pindah selanjutnya Pak Irwan membaca dari depan dan seterusnya peserta kita gitu. Nah, jadi mengajarkannya seperti itu nanti, Pak ya. Ya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, lanjut lagi. Ustadz meminta peserta untuk menirukannya. Tadi udah ya, menirukan huruf yang sudah kita terangkan. Dimulai dari kelompok besar, kelompok kecil sampai kepada tiap individu. Ustadz meminta peserta membaca, memanggil nama-namanya. Silakan Pak Sanita baca gitu. Silakan Pak Irwan baca. Silakan Pak Beni membaca. Silakan Pak Khairul baca. Panggil nama-namanya ya. Nah, ini dia ya. Tadi sudah dijelaskan apa, itu kita satu persatu detailkan kepada peserta agar bisa membaca huruf a, ba, ta dan seterusnya. Ya, kita bahas satu persatu huruf. Teknik 1, nah ini kita rincikanlah teknik 1 pertama, menyimak. Ustadz membacakan dengan perlahan dan suara yang lantang halaman target. Nah, jadi masing-masing Ustadz tolong dibesarkan lagi suaranya, ya, dijelaskan suaranya, ya, dengan membaca dengan suara yang lantang di setiap halaman. Jadi kita baca dulu satu halaman, ya. Buka pertemuan pertama kita baca satu halaman, ya. Mungkin dia pada malam ini ngajinya pertemuan 2, baca satu halaman pertemuan 2 itu. Setelah kita tadi mengulang materi yang lalu, ya. Setelah mengulang materi lalu baru kita masuk baca dulu satu halaman. Bilang lagi, Bapak peserta tolong dibuka bukunya, disimak bacaan kami, ya. Setelah kita terangkan tadi itu, disimak bacaan kami baca dulu sampai satu halaman. Nah, sudah kita ulang. Nah, di sini dikatakan dianjurkan untuk mengulangi bacaan jika kalimat-kalimatnya dirasakan sulit. Huruf tha itu udah termasuk sulit, Pak ya. Huruf tha diulang-ulang, kita ngulang-ulang bagaimana peserta nanti supaya dia dapat menyebut huruf tha. Peserta menunjuk tulisan yang dibaca Ustadz. Nah, kita membaca satu halaman, peserta menunjuk dan menyimak. Teknik yang kedua, mengulang, ya. Ustadz membacakan halaman target tiap baris. Kita membacakan per baris, lalu peserta bersama-sama mengulangi bacaan Ustadz. Ya, ustadznya membaca satu halaman, baru yang lain membaca bersama-sama. Begitu setiap halaman. Jika bacaan peserta belum kompak, maka ustadz kembali membacakannya, kemudian diikuti oleh peserta. Belum kompak nih, yang kompak. Coba sama-sama ulang lagi kembali. Mungkin untuk baris pertama belum kompak, makanya harus ada hitungan, Pak ya. 3, 4, atau mungkin 1, 2, 3, baru sama-sama. Abah, tata, jaha, kho. Pertamanya saja kita hitung, selanjutnya kan kita nggak usah hitung lagi gitu, ya, biar kompak. Jika peserta tidak mampu mengulang bacaan ustadz per baris, maka ustadz membacakan sebagian dan diikuti peserta. Kalau masih ada yang amburadul bacaannya gitu kan, ulangi lagi, ya.
kita terangkan lagi para peserta. Jangan lupa setiap bacaan peserta, maka Ustadz selalu membaca bersama para peserta. Ya. Selanjutnya, teknik ketiga membaca bersama. Semua peserta dan Ustadz membaca bersama-sama halaman target. Setelah kita tadi membaca satu halaman, lalu menyontohkan per baris, lalu diikuti peserta sampai satu halaman itu diikuti peserta, baru kita baca bersama-sama. Silakan Pak, kita baca dari baris pertama sampai akhir sama-sama. 3, 4. Aba, tasa, jaha, kho. Nah, gitu dia. Teknik keempat, bacaan simak. Satu peserta membaca satu baris. Tadi Pak ya, saya sudah terangkan, tapi itu kadang membutuh waktu yang lama. Nah, langsung saja membaca berpasangan. Setelah kita baca bersama-sama dengan peserta satu halaman, baru membaca berpasangan. Kita pasangkan, ya, yang lancar sama yang masih belum lancar, ya, pasangkan seperti itu. Kalau misalnya santrinya ada 10 orang, berarti satu kelompok 2 orang ya pasangannya, sehingga menjadi 5 kelompok. Kalau pesertanya 11 orang, berarti lebih 1 tuh. Ya, lebih 1 berarti kan? Nggak bisa berdua-dua kan? Berarti yang satu kelompok yang terakhir itu 3 orang. Ya. Ya, itu jika pesertanya ganjil maka kelompoknya terakhir 3. Ya, satu peserta membaca satu halaman, yang lainnya menyimak. Ya. Jadi dengan pasangan kita bacakan dulu, peserta itu membacakan dulu dengan kawannya yang menyimak, ya. Dilakukan secara bergantian, lalu Ustadz tetap mengikuti proses pembelajaran. Jadi tetap gini Pak ya, walaupun mereka membaca berpasangan, ada sesi pasangan-pasangan itu, Ustadznya tetap menyimak. Jangan-jangan ada yang ada yang mungkin peserta tuh segan mau ngasih tahu salah sehingga dibiarkan dia. Ustaz tetap menyimak. Misalnya salah gitu kan, enggak ditegur, kita bilang, "Pak, itu bacanya huruf kho." Ya, tetap menyimak. Tetap disimak. Nah, jangan sampai nanti ke depan dia tak lancar gitu. Selanjutnya membaca mandiri, satu peserta maju. Kita pastikan lagi supaya dia betul nggak nih udah lancar dari satu halaman ini, betul nggak, gitu kan? Satu persatu maju. Silakan Pak Sanita maju Pak, silakan. Ya kalau bisa ya dengan suara yang lembut lah gitu kan. Pak, mohon maaf Pak, maju Pak. Apalagi orangnya orang udah tua. Nah cakap mungkin kayak di antara kita mungkin kayak Pak Hasan gitu ya. Silakan Pak Hasan maju Pak, gitu. Kalau Pak Hasan maju sini, jangan gitu kan. Tapi kan Pak maju Pak sini, jangan gitulah. Ya, silakan Pak maju, mohon maaf, gitu. Ya. Ini urutan pembelajaran di Rosa, ya. Lalu setelah selesai pembelajaran, ya, selesai kita mengajarkan buku di Rosa sampai habis halamannya, otomatis semua peserta selesailah membahas di Rosa sampai pertemuan 20. Ada sistem drill, yakni kita mengulangi secara acak, ya. Mungkin secara acak di pertemuan 10 gitu kan. Silakan Bapak-bapak masuk di pertemuan ini, pertemuan 8. Buka. Kita contohkan nanino wawiwu hahihu. Silakan sama-sama baca sama-sama sampai satu halaman. Itu kalau misalnya dia sudah selesai pembelajaran di Rosa sampai habis lah gitu, ya. Selanjutnya tajwid, ya. Nun sukun tanwin bertemu nun, adzaban nukra. 3, 4 sama-sama, adzaban nukra, sampai membacanya sama-sama sampai habis satu halaman, ya. Nah ini pembahasan tajwid yang mungkin orang-orang tua kita suka lupa Pak ya. Jadi kayak kita kemarin sudah bahas, nanti ada pembahasan lagi. Kita membahas, para ustadz membahas ini nun sukun atau tanwin baris 2. Ya kalau bisa dengan bahasa yang mudah, jangan bahasa yang susah. Ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Yang nggak ngerti, itu nama-nama buah apa tuh kata dia, gitu kan. Kalau bisa dengan bahasa yang mudah. Contoh
ini kalau ketemu ini dengung Pak ya, sampai 2 harokat, kalau bisa 3 harokat lah, ya biar nampak gitu. Ya. Ini kalau nun bersukun bertemu la, tidak dengung. Jadi bapak nggak boleh Allah, tak boleh gitu. Allah, langsung seperti itu. Nanti insya Allah saya yakin masing-masing guru sudah mempunyai ide-ide bagaimana menjelaskan kepada peserta agar lebih paham, ya. Jadi nggak harus mengikuti cara kami pribadi mengajar, ya. Pak Riki punya penyampaian yang berbeda dengan kami. Penyampaian beliau lebih dipahami oleh peserta. Silakan. Mungkin Pak Irwan menyampaikan dengan penyampaian bahasa beliau yang mudah sehingga peserta mudah memahami. Silakan, nggak harus mengikuti cara kami mengajarkan. Ya itu ya. Pokok bahasan kasroh dan domah, pokok bahasan tanwin. Kalau misalnya udah drill, udah habis pembahasan di rosanya, ya, dan seterusnya. Ya, selanjutnya, ya, setelah kita selesai belajar di pertemuan 1, misalnya di kelas kita tuh pertemuan 1 selesai belajar, maka sebelum kita tutup, ya, sebelum kita tutup dengan penutupan penutup majelis, kita berikan apresiasi dulu, apresiasi belajar oleh ustadz dan peserta. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini rata-rata yang setor ke depan udah lancar. Nah, tapi tetap kita ulang-ulangi lagi di rumah biar tambah lancar. Huruf ta yang awalnya susah menyebut sekarang sudah bisa. Bagus. Atau mungkin ada peserta yang lain lebih bagus kan? Nah, mungkin Pak Sanita bagus bacaannya, nanti ajarkan ke kawannya ya biar lebih bisa lagi. Pak Tesar huruf kho-nya udah bisa Pak, alhamdulillah, tapi tetap ulang-ulang Pak ya, udah bagus. Kita kasih apresiasi Pak, apresiasi biar lebih semangat belajarnya. Alhamdulillah udah bisa gitu kan, pasti senang tuh. Bapak-bapak pasti sudah ini kan, maksudnya udah merasakan lah. Kalau halaman ini saya sudah kuasai, alhamdulillah, senang saya. Gitu. Terus pesan-pesan kita Ustadz, ya, seorang guru kepada peserta. Kita berikan pesan bagaimana jangan sampai ketika belajar mereka tak mau belajar lagi. Kita kasih pesan semangat untuk mereka. Silakan Bapak nanti ulang-ulang di rumah, dan jangan lupa ya, fokuskan hari kita kan seminggu 2 kali ngaji, Senin sama Selasa. Nah itu tolong disediakan waktunya untuk mengaji, lebih semangat lagi belajar. Kita kasih nasihat lah seperti itu ya. Lalu pertanyaan dan usulan dari peserta juga dari Ustadz. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan Bapak sekalian, gitu kan? Mungkin ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana kita belajarnya di rumah saya? Boleh, silakan. Atau mungkin Pak Ustadz, sekali-sekali mungkin bolehlah Ustadz kita belajarnya nggak di masjid aja. Mungkin kita di lapangan situ, mungkin bolehlah. Boleh, silakan. Mungkin usulannya dari peserta pengen seperti itu. Ya, atau usulan-usulan yang lain, atau mungkin kita mengusulkan, ya, Bapak-bapak, karena mungkin kita sering belajarnya itu mungkin sering kayak bulan sabit. Besok kita bolehlah kita atur baris lagi ya, seperti baris sab sholat. Kita mengusulkan, atau mungkin ya apalah usulan kita yang lebih supaya lebih mereka semangat untuk belajar, ya. Lalu kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallah, nanti nanti dihafalkan dari guru-guru para ustadz, nanti dihafalkan doa-doanya, nanti kami sediakan. Ya, baik. Sampai sini cara mengajarkan di Rosa. Selanjutnya kita 1 atau 2 orang ya Pak ya, praktik untuk cara mengajarkan. Sampai sini mungkin insya Allah paham Pak ya. Ya, untuk materi insya Allah paham, tinggal kita praktek. Ya, ini prakteknya. Silakan Bapak-bapak buka buku di Rosa, ya. Buka di buku di Rosa di halaman 12. Nanti Bapak-bapak di rumah silakan diulang-ulang kembali cara mengajarkan di Rosa, ya. Itu prosesi pengajaran di Rosa.
prosesi pengajaran di Rosa, yang pertama pembukaan. Sebelum dimulaikan materi inti dari di Rosa, kita harus ada pembukaan, yakni pertama doa pembuka, dituntun atau dibaca bersama. Kita tuntun dulu Pak ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, kita tuntun dulu ya. Hanya absensi, menyapa peserta, ya berusaha mengenal peserta. Kira-kira kita punya halaqah baru, kita harus hafal siapa-siapa namanya. Jangan, ya kalau bisa sih, karena saya gitu juga, kadang suka lupa. Padahal sudah tahu nama orangnya kan. Ya karena kalau kita lupa tuh kalau misalnya jarang datang dia, ya. Lalu pemberian motivasi, kita berikan hadis atau firman Allah Subhanahu wa taala biar mereka lebih giat lagi belajar. Ya, saya berharap satu orang aja lah mungkin atau dua orang untuk mempraktikkan. Mungkin Pak Irwan boleh maju Pak. Praktekkan cara mengajarnya dari doa pembuka, ya, absensi, pemberian motivasi, baru inti di Rosa dan penutup. Ya. Apa tuh nanti pas di inti, pas dimasuk inti di Rosa. Mungkin pertama itu dulu pembukaan dulu, ya. Pembukaan, doa pembuka gitu kan. Assalamualaikum dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Cukup. Mungkin itulah doanya. Lanjut absensi. Absen. Baik, sebelum kita mulai pengajian kita mulai dengan sesi kehadiran kita. Mungkin dari Pak Sanita. Bapak Sanita, Adir, gimana kabarnya? Tanya kabarnya dulu. Tanya kabarnya. Ya, tak bisa disampaikan. baik, Pak Sanita, Adir. ini semua tetap sama saya. Bapak ini bisa Tanya kabarnya nanti. Setiap peserta tanya kabarnya nanti. Lalu memberi motivasi, maksudnya motivasinya inilah akan sediakan. Ya. Nanti setelah tunggu bentar ya. Baru masuk innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu yang itu. Coba alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalam, coba itu. Hadirin, ya macam ceramah gitu ya. Macam seperti kita ini Pak ya, macam seperti kita macam ceramah gitu. Hadirin, Rasulullah SAW bersabda, gitu mungkin, gitu nomor 10 nih baca. Ya. Baik, kami bacakan dulu satu buah hadis gitu kan, boleh. Nampak nggak tulisannya? Oh ya, nggak apa-apa. Mungkin langsung aja ke intinya. Setelah ini ya, maksudnya nanti pokoknya nanti setelah absen ya, tetap
setelah absen baru berikan motivasi agar mereka semangat membaca Al-Quran. Nanti kami sediakan hadis-hadisnya yang sahih, firman Allah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah itu baru setelah absen alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala, atau mungkin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina sampai habis amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Seperti kita ceramah lah, Pak. Nah, baru salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hadirin para peserta dirasa yang insyaallah mati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, gitu dia ya. Rasulullah SAW bersabda, pembaca Al-Quran hadir pada hari kiamat, maka Al-Quran berkata, ya Rob, berilah ia pakaian, ya. Atau mungkin Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Maka kita, Pak, mari sama-sama kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita, agar Al-Quran kita tuh, Al-Quran nanti akan datang kepada para pembacanya, biar pembacanya biar Al-Qurannya memberi penolong pada kita, memberi syafaat. Nah, begitu seterusnya. Setelah satu hadis kita bacakan, baru kita masuk inti materi. Ya, silakan masuk inti materi, bahas satu persatu hurufnya. Kita sekitar 5 menit lagi lah, Pak, ya. Udah hampir. Nah, sedikit lagi lah, 5 menit lagi lah. Kabar jarum panjang ke 9 itu. Ya. Nah, silakan. Bahas huruf-hurufnya. Minta tolong itu bisa diingatkan tutup bukunya gitu. Ya, Bapak-bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, kami mohon untuk semuanya menutup buku di rosanya dulu. Kita masuki pertama kali pertemuan 1. Nanti satu persatu hurufnya. Oh, satu persatu ya? Oh iya. Kalau bisa besarin tulisannya biar nampak yang lain kan. Ya, udah langsung biar Anda bantu. Huruf A gitu. Kita mulai huruf A. Sama-sama. A. Baik. Secara bersama-sama, Pak, ya. 1, 2, 3. A. Oke. Pak Sanita silakan. Pak Sanita, silakan. Lanjutnya Pak Beni. Pak Beni. Pak Khairul. Nah, Pak P. cek dalam. Lanjutnya huruf Ba. Tapi semua peserta nanti Pak ya disuruh nanti. Nah, tanya huruf Ba gitu. Ba. Ba. Baik. Pak Dasril. Ulangi, Pak. Ba. Pak Riki. Pak Tesar. Pak Yanto. Baik, terima kasih, lancar. Ta. Ta. Pak Sanita, coba. Pak Khairul. Pak Jasman. Iya, alhamdulillah. Sa. Sa. Kasih tahu cara menyebutnya kayak mana? Kan huruf sa kan Iya. rawan kan? Coba kita ulang, Pak, ya. Sa. Untuk huruf sa atau seperti huruf sa ada 3 yang kita ketahui. Ketiga-tiganya mempunyai sumber, kalau kita maksudnya berbeda. Yang pertama, sa, posisi lidah ditempatkan di antara 2 gigi atau kita gigit sedikit. Sa. Sa dan sya. Kita ulang, Pak, ya. Sa. Pak Sanita, coba. Pak Efrianto.
Pak Yadi? Iya, baik. Baru sampai sini, baru kita baca sama-sama. Kita batas. Baik, coba kita baca sama. Baik, kita baca bersama-sama. Contohkan dulu. Saya dahulukan Pak ya. Aba tata. Ya. Sata ba'a. Tapi kalau bisa antum nanti tunjuk ya, tunjuk itu. Ya, saya harus posisi di sini. Iya, nanti ya. langsung masuk huruf ini. Masuk. Huruf ja. Satu persatu hurufnya keluarin. Keluarin satu persatu ya. Nanti pokoknya nanti setiap huruf keluarin satu persatu Pak ya, biar Ya. paham. Iya. Ja. Ya, cepat ya, Pak Sanita. Pak Benny. Baik. Ya. Mungkin ha kho langsung aja habisin. Biar cepat selesainya. Ha dan kho. Ini Pak ya, maksudnya tetap satu persatu kita terangkan, tapi ini karena mungkin batas waktunya mau habis, langsung aja ya Pak ya. Ya. Seolah-olah ini udah kita terangkan lah. Baru sama-sama. Bapak contohkan dulu. Aba tasa jaha kho. Baik Pak. Khoha jasa taba'a. 3, 4. Alhamdulillah lancar semua. Baru Pak Sanita coba baca gitu nanti. Oke. Baru ya. Baru per orang. Ya, baru per orang Pak ya. Nanti silakan Pak Sanita baca dari sini. Bang coba perhatikan Pak. Kita yang mengajar, kita tunjukin Pak ya, tunjukin. Biar dia tahu oh ini huruf baru. Ya, karena tadi saya bilang orang banyak menghafal tapi belum mengerti, maka kita ulang dari belakang. Silakan. Dan begitu seterusnya. Siapa paham ya? Insyaallah. Dah, makasih Pak. Ya. Harus dihafal dulu urutannya ya. Ya. Harus dihafal dulu urutannya. Iya, nanti dia akan ya, mungkin saya dulu. Ya baik, jadi begini Pak ya. Tetap mungkin di materi kita sudah paham, tapi tetap nanti setelah pelatihan ini terus akan dibina. Jadi Bapak-bapak sekalian, ketika sudah mengikuti pelatihan, kami tidak akan menyuruh sendiri. Silakan Pak ngajar, enggak gitu. Kami akan bina sampai bisa mengajar, insya Allah. Ya, yang penting Bapak-bapak mau nanti seminggu sekali itu pemantapan guru di Rosa. Ya, pertemuan nanti akan kita atur hari apa, bisanya hari apa. Jadi semua guru yang hari ini sudah menjadi guru, insya Allah, maka akan ada pembinaan lebih ekstra lagi. Ya, mungkin kita akan membahas lagi cara mengajarnya. Langsung mengajar kayak mana caranya ya. Ini akan dilatih ya. Jangan sampai nanti menghindari karena kita nggak melatih diri. Nah, nanti selanjutnya apa ya? Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita melatih sehingga kita bisa mempraktekkan kepada peserta bagaimana cara kita mengajar. Dan juga ketika mempunyai halakoh ini Pak, karena kita buka pendaftaran baru, ada mungkin 10 orang. Silakan Pak Dasril mengajar. Tetapi tidak Pak Dasril sendiri yang mengajar. Kami sebagai tutorial. Jadi Pak Dasril dengan kami akan mengajar di halakoh yang baru. Nanti Pak Dasril selama kami mengajar, ya kami nggak mengajar sampai habis Pak ya, maksudnya sampai pertemuan 5 gitu, cara mengajarnya. Nanti Pak Dasril melihat cara kami mengajar seperti apa. Oh, kayak gini caranya, kayak gini. Ditemankan sampai 5 pertemuan, 5 kali pertemuan, ditemankan sampai 5 kali pertemuan. Setelah 5 kali pertemuan, Pak Dasril siap Pak? Siap Pak? Siap Ustaz. Tapi Pak Dasril tidak sendiri mengajar, ditemankan dengan kawannya. Pak Tesar siap mengajar Pak Tesar? Siap. Pak Tesar temankan bersama Pak Dasril, silakan bimbing halakoh ini.
Keluarkan ide-ide bagaimana kelas ini lebih seru sehingga mereka semangat untuk belajar. Oh alhamdulillah. Nah, jangan pokoknya sampai mereka tuh ketika jadwal mengajar contoh Senin Selasa, ketika mereka sudah selesai Selasa, Rabu, Kamis, mereka nggak sabaran. Kapan ya hari Senin? Kapan ya hari Selasa? Ketemu ustaz saya tuh, aduh seru kayaknya gitu kan. Nah, semangat mereka. Jadi nggak mungkin, jangan sampai mereka tuh besok hari Senin lagi Pak Dasril pula yang ngajar kata dia kan. Maksudnya jangan kita bikin seseru mungkin sehingga mereka lebih semangat untuk hadir majelis ilmu. Sebelum kami tutup mungkin ada pertanyaan dua kalian. Insyaallah mungkin tetap ada bimbingan ya, terus menerus ya. Yang penting jangan ada rasa takut mengajar, jangan, karena akan dibimbing terus cara mengajar ya. Ya baik, kita tutup, cukupkan waktu kita pada pagi tadi sampai siang. Alhamdulillah semua tetap komplit untuk mengikuti. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon maaf mungkin selama kami menjadi trainer ada menyinggung perasaan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf, kami mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih.